Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini guys, ini tanggal 21 Mei 2021, dimana ini tuh hari keempat dan hari terakhir gue work from home. Jadi tanggal 21 Mei ini Taiwan tuh siaga 3, tapi belum lockdown. Jadi termasuk masih bisa beli makan lah, masih bisa keluar gitu, masih bisa beraktivitas normal. Cuman ya kalau misalnya restoran nggak boleh makan di tempat. Terus ada beberapa mall gitu ya tutup. Pokoknya yang berhubungan dengan, kalau misalnya di dalam ruangan nggak boleh lebih dari 5 orang, terus kalau di luar ruangan nggak boleh lebih dari 10 orang berkumpul gitu. Terus pemerintah juga menganjurkan sering cuci tangan, keluar pakai masker, dan yang terakhir kalau bisa di rumah aja. Bagusnya pada nurut, disiplin, dan menurut gue mungkin takut mati ya. Jadi kemarin itu meskipun gak lockdown, tapi di mana-mana tuh sekarang sepi. Lalu di perusahaan gue sendiri itu menerapkan yang namanya work from home, tapi beda tim tuh pokoknya gantian gitu lah. Terus di video ini gue pengen curhat suka duka work from home di Taiwan, karena agak sedikit telat sih sama yang di Indonesia ya, karena di Indo kan work from home-nya mungkin dari 2020, tapi di Taiwan tuh baru bulan ini, Mei 2021. Gara-gara kasus lokalnya naik, jadi ya agak meledak gitulah. Oke, langsung aja gue curhat tentang suka duka work from home di Taiwan. Yang pertama kita mungkin ngomong dukanya dulu ya. Ini kehidupan gue personal, jadi menurut gue video ini bisa jadi kayak Henny Day, Henny bercerita, tapi juga buat kenang-kenangan gue pernah merasakan ini gitu ya. Ngomongin dukanya, yang pertama gue rasa gue bingung mau makan apa kalau misalnya di kantor. Kan udah disiapin gitu, jadi kantor gue tuh mungkin ya sedikit kurang lebih kayak kantor Google lah. Pokoknya ada kantin khusus yang dimana kita bisa ngambil makanan apa yang kita mau, sebanyak mau nambah juga boleh gitu. Pokoknya makan sepuasnya, kayak di kantin mau ambil apa, ada makanan apa ya ambil apa gitu. Tapi kalau misalnya work from home, gue harus mikir, gue bingung mau makan apa, soalnya ya mungkin kebiasaan di kantor udah disiapin gitu. Terus duka yang kedua, tagihan listrik mungkin bakal naik, bakal bengkak nih bulan depan, karena kan pasti pakai komputer 9 jam. Terus kalau misalnya gue ngedit itu kurang lebih kan sampai jam 11, jam 12. Kadang jam 12 gue baru matiin komputer. Pernah maksimal sampai jam 1 subuh lah baru matiin komputer. Otomatis itu kurang lebih gue 15 jam nyalain komputer. Terus AC, kipas angin, itu pasti naik lah tagihan listrik. Lalu dukanya mungkin kasihan komputer juga kali, yang biasanya mungkin gue kalau kerja di kantor pulang ngedit cuma 5 jam, jadi dia harus bekerja 15 jam. Ya, kasihan ya komputer ini. Lumayan lah bertahan 4 hari kan untuk work from home. Terus yang terakhir, biaya makan ditanggung sendiri. Ya, selain nggak tahu mau makan apa, juga biaya makan, cari makan sendiri tuh naik lah. Karena di kantor tuh kayak udah satu paket sama gaji gitu, jadi udah dipotong bareng gaji. Jadi kita tahu terima bersih. Pokoknya nggak ada duit buat makan atau tanggal tua tuh di kantor udah disiapin makanan, jadi nggak perlu takut siang nggak bisa makan kayak gitu sih. Udah sih itu dukanya. Sekarang kita ngomong sukanya. Sukanya yang pertama menurut gue bisa bangun lebih siang, karena gue kan tidurnya tuh biasanya jam 1, jam 2 baru tidur. Paling 5 jam tidur. Terus besok paginya gue harus kerja. Dan dari rumah ke kantor tuh kurang lebih memakan waktu 1 jam. Jadi pulang pergi 2 jam. Otomatis gue tuh biasanya jam 7.45 gue udah harus keluar rumah. Gue paling siang jam 8 tuh udah harus sampai MRT. Jadi ya biasanya gue bangun setengah 7 atau jam 7. Tapi kalau work from home, gue tuh bangun jam 8 masih keburu. Bangun jam 8 sama jam 8 udah di MRT tuh dua hal yang berbeda banget sih. Terus kalau work from home kan gue bangun ya paling mandi, terus langsung nyalain komputer. 8.30 lah masih keburu kemarin ya. Gue cobain bangun lebih siang dikit. 8.30 masih keburu gitu, setengah jam doang untuk siap-siap nyalain komputer dan lain-lain. Lalu suka yang kedua menurut gua bisa pakai celana pendek. Jadi kan work from home emang nyalain webcam sih, tapi yang kelihatan kan cuma segini. Jadi dia nggak tahu kalau misalnya gua pakai celana pendek. Norak banget ya. Aduh. Terus menurut gue ya bagusnya juga jadi cucian gue jadi dikit lah, karena tiap hari kayak pakai celana tidur. Pokoknya pakai celana pendek lah. Kayaknya minggu ini karena work from home gue nggak pernah pakai celana panjang. Oke, terus yang ini mungkin menyeimbangkan yang duka tadi, bisa makan sekitar rumah. Karena meskipun gue tinggal di rumah gitu ya, kadang juga nggak mood makan, gue tuh jarang nyobain makanan yang sekitar rumah. Terus gara-gara work from home, gue jadi nyobain sekitar rumah ada makanan apa.
gitu. Udah sih, itu work from home, suka duka dari gue ya. Gue berharap sih COVID cepetan kelar ya. Gue pengen pulang ke Jakarta buat liburan, tuh belum kesampaian udah setahun. Terus gue pengen ketemu banyak teman di Jakarta, belum kesampaian juga. Terakhir kali gue liburan kayaknya pas 1 tahun yang kemarin tuh ke Jepang sama ke Bali. Jadi dalam 1 tahun gue pergi ke 2 tempat itu. Terus rencananya 1 tahun berikutnya gitu ya, pas udah ada cuti, gue pengen pulang Jakarta untuk liburan. Dan ternyata COVID itu datang. Ya gitulah. Ya kita berharap aja semoga yang terbaik. Terus menurut gue protokol kesehatan dari siaga 3 juga ditingkatkan. Setiap kali kita masuk minimarket harus isi form dulu. Mau Carrefour, restoran, semuanya tuh harus isi. Jadi menurut gue itu yang paling dukanya work from home kali ya. Kayak lebih repot gitu, mau beli makan aja ribet. Tapi bagus sih, baik yang mematuhi peraturan juga. Jadi mereka habis nyetok udah gak pergi-pergi lagi gitu. Tapi karena di rumah gue gak bisa masak, ya mau gak mau gue harus tetap beli makan di keluar. Cuman satu lagi sih ya, suka duka pas work from home ini, gue merasa gue makin introvert sih. Makanya kalau kalian udah follow Instagram gue, kalian akan menyadari kalau gue lebih bawel ketika gue work from home. Ya karena itu, gue merasa terlalu introvert. Terus work from home gue tinggal sendiri, jadi gak ada teman yang bisa diajak curhat, gak ada teman ngobrol gitu. Jadi kayak ya jadikan Instagram tuh platform untuk curhat, cerita apa aja gue omongin gitu. Kayak gitu sih. Gue takut introvert gue makin keluar sih kalau misalnya sering work from home ya. Karena ya jarang ketemu orang, nggak tahu nanti gimana caranya bersosialisasi. Oke, anyway guys, thank you buat kalian yang udah dengerin curhatan gue. Ini bisa jadi any day yang menurut gue, buat diri gue sendiri sih, buat pribadi gue, untuk ya merekam sesuatu hal yang terjadi selama 4 hari ini, selama work from home gitu ya. Anyway guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sebenarnya video ini lebih kayak pengen sharing, tapi juga untuk gue simpan pribadi sih. Jadi menurut gue ini ya, video kali ini kayak benar-benar galeri pribadi yang gue curhat tentang apa yang gue rasakan selama work from home. Tapi ya gue berharap semuanya akan kembali normal, kembali seperti biasa gitu ya. Ya mungkin satu lagi ya, kalau menurut gue duka yang paling membekas itu jadi orang takut berdekatan gitu. Jadi kan kita harus jaga jarak kurang lebih 1 meteran gitu kan ya. Jadi kayak gak bisa berpelukan, gak bisa bergandengan. Menurut gue untuk orang yang butuh sentuhan kayak bakal berasa kangen itu sih menurut gue ya. Kayak orang jadi takut juga deket-deket gitu. Menurut gue itu yang paling membekas di hati gue ya. Kayak aneh banget lah jalan berdua tapi kayak ada renggang gitu loh. Buat gue sih masih berasa aneh ya. Ya itu sih. Semoga lah COVID ini cepat kelar ya, kita doakan terus semuanya kembali normal. Saya bisa pulang untuk liburan. Dan ya semoga kalian Indonesia juga belajar dari video ini bagaimana Taiwan nurut, disiplin, dan takut mati gitu ya. Disuruh di rumah aja pada nurut, disuruh isi form pada nurut, disuruh kalau bisa di rumah aja pada nurut gitu. Terus disuruh semua minimarket gak boleh makan di tempat, atau semua restoran harus beli cuman boleh bawa pulang, semuanya pada nurut gitu. Bagusnya gitu sih menurut gue ya. Mungkin bisa dipelajari sama teman-teman di Indonesia gitu. Udah sekian aja videonya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Finisha, bye bye. Selamat pagi, masih work from home lagi, terus masih pagi. Sarapan dulu susu coklat, terus nungguin. Selamat pagi, good morning guys. Gila ini pakai baju pink, kantong mata gue lagi kacau juga nih. Sekarang lagi sarapan. Tuh, ini belum selesai diaduk sih. Ingat guys, dari segini isinya cuma segini. Tuh, tong paling kosong, paling nyaring bunyinya. Jangan kena zong ya, tapi ini enak sih. Aku makan mie, makan ciki paling steril guys, pakai sumpit. Mantap, cobain. Jadi kan steril. Hari terakhir work from home guys.